Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahasan yang bertema jangan pernah menyerah untuk bertaubat. Makna taubat. Apa sih taubat itu? Taubat adalah bentuk kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Manusia tidak pernah luput dari dosa, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya itu berbunyi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menguatkan kita agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa kita terasa begitu besar. Berikut beberapa taubat yang bisa dimaafkan dan tidak bisa dimaafkan. Pada prinsipnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kecuali satu dosa besar yang tidak akan diampuni jika pelakunya meninggal dalam keadaan tersebut, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Namun, jika pelaku syirik bertaubat sebelum ajal menjemput, taubatnya tetap diterima selama dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Selain syirik, semua dosa bisa diampuni oleh Allah, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, selama memenuhi syarat taubat. Nikmatnya bertaubat. Bertaubat bukan hanya soal meminta ampun, tetapi juga merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bertaubat antara lain, 1. Ketenangan batin. Hati terasa lebih lapang setelah mengakui kesalahan dan memohon ampun. 2. Dekat dengan Allah. Taubat membuat kita lebih merasa berada dalam lindungannya. 3. Dosa terhapus. Bertobat dengan ikhlas dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. 4. Diberi kesempatan memperbaiki diri. Allah memberi ruang untuk bertobat menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu yang paling utama untuk sholat taubat. Sholat taubat bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang seperti setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah asar hingga matahari terbenam. Namun, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah menyerah untuk bertobat, karena Allah selalu menerima taubat hambanya yang ikhlas. Jangan menunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.